Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini kami dari Universitas Indo Global Mandiri, jurusan Desain Komunikasi Visual, akan mewawancarai mengenai sanggar. Dan pertama-tama perkenalkan, nama saya Alia Buta Yasmin. Saya Habibah Kamelia. Dan di sini kami sedang mewawancarai Erda Sureningsi. Nah, bersama Kakak Erda sini kami akan mencari tahu tentang sanggar tersebut. Kalau boleh tahu Kak, nama sanggar ini apa Kak ya? Nama sanggar ini tuh Dadu Manajemen. Erda ini di sanggar ini jadi apa sih? Kalau boleh tahu? Kalau aku jadi penarinya sih kebetulan. Jadi penari udah dari tahun berapa Kak? Kalau untuk bergabung di sini sih udah setahun, tapi kalau suka nari itu udah dari lama, dari kecil. Oke. Apa ya Kak ya? Di sini tuh ada dari tarian apa aja sih? Ada jenis-jenis tarian itu apa aja sih Kak? Sebenarnya di sini banyak sih, ada tari kreasi, itu dari modern, ada juga yang tradisional gitu. Oke. Kalau Kakak tuh biasanya ngisi acara nggak? Ngisi acara. Kayak acara apa Kak contohnya Kak? Contohnya tuh kalau acara penyambutan atau mungkin ada job di nikahan-nikahan gitu. Dari kapan Kakak suka ngisi acara kayak gitu? Kalau first time aku ngisi acara tuh pas aku SD. Ya. Oh SD. Berarti Kakak udah lama dong? Udah lama banget. Berarti first time Kakak nari itu dari SD? Ya benar, dari SD. Kalau menurut Kakak sendiri, tarian apa sih yang paling susah Kak? Kalau tarian paling susah itu yang selama aku nari ini tuh tari saman sih. Karena kalau tari saman itu kan harus benar-benar kompak gitu. Kalau Kakak sendiri nih, tarian apa sih yang biasanya Kakak isi dari acara gitu? Kakak kan sering ngisi acara tuh. Paling sering tuh pakai tarian apa? Kalau paling sering itu sih tari penyambutan gitu. Dan terakhir aku tuh kalau penyambutan itu yang first time-nya itu di SD. Itu tuh namanya ada tari dari Kepulauan Riau, itu namanya tari persembahan. Tuh. Biasanya berapa orang Kak tari Kepulauan Riau? Kalau tari persembahan itu 5 sampai 9. 5 sampai 9 orang. Rame, Kakak biasanya taruh di mana? Di depan atau di belakang? Aku sih tengah-tengah, bisa di pinggir-pinggir juga bisa, di mana aja bisa gitu. Aksesoris dari tari Kepulauan Riau tuh kayak berat nggak sih Kak? Atau mungkin jadi sangat-sangat leluasa? Kalau untuk tari di Kepulauan Riau tuh sebenarnya yang bikin agak susah tuh di roknya, karena kan agak sempit gitu. Tapi karena udah kebiasa jadi ya udah gitu. Untuk makeupnya sendiri waktu itu Kakak pakai dari Dado manajemennya atau dari sekolahnya atau dari Kakaknya sendiri? Kalau make up itu biasanya kadang sendiri, tapi biasanya itu dari manajemennya. Ada nggak sih Kak teman Kakak yang kayak waktu itu lagi pentas nih, tapi kayak nggak kompak kayak gitu? Ada sih, pasti ada. Ada. Itu kalau selesainya jadi kayak kena tegur atau jadinya gimana Kak? Kalau kena tegur sih enggak, cuma paling evaluasi ya namanya ya, evaluasi. Kalau Kakak sendiri punya nggak kayak tarian favorit yang terutama dari Sumatera Selatan gitu? Kalau tarian favorit dari Sumatera Selatan ya, sebenarnya bukan dari Sumatera Selatan, ini ya dari timur gitu. Ada namanya tarian Momere. Tahu kan tarian Momere kan? Nah, itu kayak seru banget gitu. Itu biasanya kami tampilin itu di acara nikahan-nikahan gitu. Menarik Kak ya? Iya. Tapi kenapa itu bisa jadi favorit Kakak? Kayak apa ada kesan sesuatu yang terjadi saat Kakak nari waktu itu? Kalau tari Momere itu sebenarnya jadi favorit karena untuk asik-asikan doang kayak gitu, untuk kayak seru-seruan. Apalagi kalau di nikahan itu kan itu tuh sebagai supaya nggak terlalu kaku gitu loh. Pernah nggak kira-kira Kakak ikut lomba nari gitu Kak? Lomba nari pernah. Kira-kira juara berapa tuh Kak? Pas itu Kak? Aduh, kalau nari pernah sih juara 1. Nah, Wah. Di mana tuh Kak kalau boleh tahu? itu pas masih di Kepri itu. Itu juara 1. Brand apa? Itu nampilin nama tariannya apa ya, aku udah agak sedikit lupa, tapi tariannya tuh pakai kayak tampi beras gitu. Oh, tahu. Ini nanti kayak Nah, ya benar-benar, ya benar kayak gitu.
Kakak biasanya paling lama berapa hari kak? Atau berapa minggu atau berapa bulan untuk latihan? Untuk latihan itu sebenarnya paling lama itu bisa sampai 3 bulan. Itu kalau kreasi, tapi kalau paling cepat sih seminggu udah bisa. Sebelum pentas pun tetap harus latihan dulu kak ya? Ya harus tetap latihan itu ada namanya gladi bersih gitu. Itu wajib. Jadi kemungkinan sebelum pentas tuh udah berapa jam dulu kak sebelum pentas tuh persiapannya tuh? Biasanya Hamin satu biasanya. Kalau misalnya Hamin jam itu kan udah sibuk untuk make up gitu, make up sama penampilan gitulah. Ada gak sih kak guru yang menurut kakak benar-benar nyaman pas ngajar? Guru ya, Iya. ada pastinya. Kayak nyamannya karena apa tuh kak? Karena mungkin dia sabar atau mungkin cara ngajarinya enak? Dari cara ngajarnya sih biasanya. Cara ngajarnya tuh asik gitu. Asik kak? Asik, seru. Galak-galak gak kak terkadang? Kenapa? Galak-galak kayak garang-garang? Oh, galau-galak tuh ada ya kalau misalnya memang kayak lagi pusing gitu, kayak bener-bener itu tuh capek banget tapi masih banyak yang salah, itu pasti ada yang galak. Tapi ya itu udah biasa namanya kan. Kalau boleh tahu juga kak, kalau ada murid yang baru mau datang gitu, mau ikut jadi di Sanggar Dado nih, itu langsung dijadiin tim atau dipisahin dulu latihan sendiri? Biasanya itu dipisah dulu, di trainingin dulu gitu. Tapi kalau misalnya kemampuan dia udah dirasanya bisa menyeimbangin, itu ya bisa digabungin sama tim-tim lama gitu. Langsung kayak naik level gitu. Benar. Langsung jadi dimasukin job gitu kak? Iya, bisa. Ada lagi kak? Kak Miru? Apa ya? Kira-kira kalau dari manajemennya udah berapa lama kak ya? Manajemennya kurang lebih udah lama sih, 5 tahunan kayak gitu. Udah deh kayaknya ya. Udah, oke. Iya kak. Terima Oke, kasih kak ya, Kak iya. Enda. Makasih juga ya. Oke guys, sekian wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.